Shalom, puji Tuhan. Selamat sore pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa senang dengan saudara semua. Ya, saya Pastor Agustiawan Silaban, kembali kita dalam Mimbar Agama Kristen, program dari TVRI Bangka Belitung, media pemersatu bangsa. Puji Tuhan, hari ini seperti biasa saya tidak sendirian, saya ditemani dengan seorang narasumber yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, beliau bersama dengan kita. Ya, kita akan sapa dulu beliau. Beliau adalah Kompol John Peter Tampu Bolon. Horas, Amang. Horas. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan atau kesaksian yang akan disampaikan oleh hambanya, oleh Bapak Peter, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan pada hari ini dan sore hari ini, di mana kami akan menerima kebenaran firman-Mu, akan menerima kesaksian dari hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kesaksian yang akan disampaikan Tuhan, yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan. Dan setiap kami, dimanapun kami berada, kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita bersama dengan saya. Ya, kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal yang kedua. Saya ulang kembali. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ya. Yesaya 2 ayat 11, begini bunyi firman Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Saudara, tema kita pada hari ini ialah keluarga yang dibebaskan dari kesombongan. Nah, di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 katakan begini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lalu Amsal 18 ayat 12 berkata begini, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak John Peter Tampu Bolon. Iya, tentang keluarga yang dibebaskan dari kesombongan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Agustiawan atas waktu dan kesempatannya. Shalom pemirsa Ya, shalom. TVRI Bangka Belitung. Shalom. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi di Mimbar Agama Kristen di TVRI Bangka Belitung ini. Ya. Puji Tuhan, sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan singkat nama saya John Peter Tampu Bolon. Tadi sudah dijelaskan oleh host. Kebetulan saya berdinas di kepolisian, tepatnya di Polda Bangka Belitung dengan pangkat komisaris polisi. Saya dikaruniai 1 istri dan 3 anak. Amin. Ya, jadi pada sore hari ini saya sangat bersyukur sekali karena Tuhan berikan kesempatan untuk saya bersaksi bagaimana Tuhan begitu luar biasa menolong dan menyelamatkan keluarga kami. Ini keluarga yang sangat diberkati. Amin. Puji Tuhan, saya dulu sebelum di sini punya pengalaman di tahun 2017, di mana Tuhan begitu memberkati keluarga kami, baik dari segi materi maupun dari segi jabatan, sehingga akibat harta, akibat segala sesuatu begitu mudah keluarga kami dapatkan, sehingga ada kesombongan dalam diri kami, khususnya keluarga kami, bahwa sesuatu itu didapatkan dengan begitu mudah, dan itu karena kemampuan sendiri, Ya. begitu, Ya. kemampuan sendiri, bukan karena Tuhan. Jadi kami selalu mengandalkan diri sendiri, selalu mengandalkan jabatan yang dipercayakan dan mengandalkan harta yang diberikan. Sehingga suatu waktu pada saat melakukan perjalanan, sewaktu itu saya diberikan kesempatan berdinas di Mentok, Kabupaten Mentok, menjadi seorang Kasat Lantas waktu itu. Jadi sewaktu saya berangkat dari rumah
waktu itu jam 3 pagi dengan menggunakan kendaraan mobil. Waktu itu mobil yang saya gunakan mobil Toyota Camry. Inilah suatu kesombongan. Saya mengkoleksi begitu beberapa banyak mobil. Ada waktu itu mobil Camry, mobil Toyota Fortuner, mobil Outlander. Pada saat kejadian itu, saya berangkat dari rumah Pangkal Pinang menuju ke Mentok. Ternyata di air limau mobil saya ditabrakan, menumbur batang pohon mangga. Batang pohon mangga di air limau. Sehingga mobil Camry yang saya banggakan ini hancur. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan saya kesempatan. Saya tidak mengalami luka apapun. Tapi mobil yang selama ini saya banggakan, yang selama ini saya elu-elukan, hancur seketika itu. Dan mobil itu belum lama saya beli. Dan setelah beberapa minggu dari itu, saya juga dicopot dari Kasat Lantas. Yang tidak tahu alasannya apa. Mungkin kita tidak tahu, mungkin ini sudah rencana Tuhan. Apa yang kita sombongkan, baik dari segi harta maupun dari segi jabatan yang selama ini kita sombongkan, diambil Tuhan seketika itu. Jadi seperti yang Tuhan firmankan, apa yang disombongkan itu, itulah diambil. Baik dari mobil kita dihancurkan, baik dari jabatan kita diambil pada saat itu, di istilah di kepolisian dicopot. Kalau mutasi normal itu kan dia ada waktunya, mungkin sudah waktunya ya ini. Ini menurut saya belum waktunya karena masih 6 bulan lebih, masih 8 bulan. Sehingga dengan kejadian itu saya merasa terpukul. Sehingga saya merasa perlu introspeksi diri. Makanya setelah kita kembali dipercayakan lagi berdinas di Polda, saya ada satu kata ayat emas, firman Tuhan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Saking seringnya saya baca firman ini, saya sudah hafal. Haleluya. Sudah saya hafal. Jadi tidak perlu saya buka lagi firman Tuhan, karena firman ini sudah ngelotok di dalam hati dan pikiran saya. Karena dengan kejadian itu, bagaimana Tuhan memukul saya begitu hebatnya, apa yang saya sombongkan itu dipukul begitu luar biasa. Jadi di Roma 12 ayat 12 dikatakan di sini, kita buka sama-sama, walaupun saya sudah hafal ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Ini ayat ini sangat menginspirasi sekali dalam hidup saya. Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa sebenarnya yang kita harapkan dalam dunia ini? Pengharapan kita yang paling luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu hidup kekal bersama Bapa di sorga. Betul. Amin. Yang tertulis di Lukas 10 ayat 20, kita buka bersama. Lukas 10 ayat 20. Di sini disampaikan Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Inilah pengharapan seorang Kristen yang harus kita yakini dan kita amini, bahwa kita tidak bersukacita karena kita sudah bisa mendapatkan segalanya di dunia ini, bahkan karena kita bisa mengusir setan, mengusir roh-roh jahat dari orang lain. Tapi sukacita kita yang paling besar dalam hidup ini karena nama kita sudah terdaftar di surga. Amin. Ini yang paling kita yakini dan amini, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini tidak ada yang perlu kita sombongkan. Baik dari segi harta, jabatan, apapun yang dipercayakan. Jadi dari sini kita bisa melihat supaya kita selalu bersukacita.
Tapi kita tidak disampaikan di sini bersuka cita karena kita mendapatkan harta, kita bersuka cita karena kita bisa mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya, kita bersuka cita bahkan mengusir setan pun. Tapi kita bersuka cita karena nama kita ada terdaftar di surga. Yang poin kedua disampaikan di sini, sabarlah dalam kesesakan. Amin. Siapa manusia di dunia ini yang tidak mengalami permasalahan? Tinggal dari kita melihat. Ini permasalahan seperti yang saya lihat, yang saya alami. Permasalahan yang datang kepada saya itu karena kesalahan saya. Terkadang tidak semuanya permasalahan yang datang kepada kita itu karena kesalahan kita. Tapi kita harus introspeksi diri. Ini saya dipukul Tuhan karena saya melakukan kesalahan atau karena Tuhan mau menguji saya. Kan begitu. Ayub dicobai Tuhan bukan karena dia melakukan kesalahan, tapi saya dicobai Tuhan, dipukul Tuhan karena memang saya merasa sudah salah. Saya introspeksi diri karena semua sudah saya anggap saya semuanya karena saya mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan pikiran saya, mengandalkan kepintaran saya. Saya berpikir saya dapat sesuatu itu karena kepintaran saya. Karena bisa bergaul dengan orang-orang tertentu. Akhirnya Tuhan marah mungkin. Pasti marah, bukan mungkin. Pasti marah dengan kita yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan harta. Tapi kita hanya boleh mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita ini. Inilah yang menjadi kehidupan kita ini, supaya kita introspeksi diri pada saat kita mendapatkan suatu permasalahan dalam kehidupan kita. Ya, kalau memang itu kesalahan kita, barang tentu kita harus berubah, harus introspeksi diri. Jangan sampai kita sudah salah, tapi kita tidak mau introspeksi diri, akhirnya menyalahkan orang lain. Menyalahkan siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin kalaupun tidak ada orang, kursi pun atau anjing pun di situ bisa kita salahkan. Karena kita tidak pernah introspeksi diri, yang selalu menyalahkan orang lain. Kita tidak pernah cek diri kita, kenapa saya sampai begini? Kenapa saya terjadi seperti ini? Tapi dengan kita berintrospeksi diri, kita bisa tahu. Akhirnya kita bisa memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita diampuni dari dosa-dosa kita. Kalau kita sudah berbalik kepada Tuhan, kalau kita sudah kembali lagi kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan. Amin. Karena Tuhan berfirman, Tuhan akan memberikan berkatnya kepada anak-anaknya apabila anaknya tidak miring ke kiri maupun tidak miring ke kanan. Betul. Berkat itu akan mengikuti bagi anak-anaknya yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang poin ketiga di sini disampaikan, supaya bertekun dalam doa. Kita selaku umat Kristiani, setiap pagi, setiap malam kita harus tetap berdoa untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Karena tanpa doa, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, apapun rencana yang kita buatkan, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Kita manusia boleh berencana, tapi kehendak Tuhanlah yang membuat semuanya baik. Kehendak Tuhanlah yang jadi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan selalu kita memaksakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi kita selalu berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya kita selalu diberikan hati yang ikhlas, hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya rencana Tuhan, waktunya Tuhan boleh terjadi dalam hidup kita. Itu ayat emas yang saya dapatkan. Terkadang permasalahan itu membuat kita kembali kepada Tuhan. Jadi kita berbalik kepada Tuhan. Kalau mungkin Tuhan tidak sayang sama keluarga kami, tidak sayang sama
saya, mungkin Tuhan tidak akan memukul saya, akan membiarkan, tapi akan bisa jauh lebih tambah sombong lagi. Ya, puji Tuhan. Begitu, Pak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter, luar biasa. Pemirsa, ya, jangan hancur dulu, ya. Jangan berantakan terlebih dahulu, baru berkata, aku sombong, saudara. Tapi sebagaimana apa yang disaksikan oleh Pak Peter, bahwa mari kita kembali kepada Tuhan, ya jangan congkak, jangan angkuh saudara. Percaya firman Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi saya sudah sampaikan, orang yang angkuh, orang yang sombong saudara, orang yang tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kita akan lanjut kembali saudara, kita akan rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Puji Tuhan. Hidup sebagai anak pulau di negeri beribu pulau adalah sebuah kebanggaan tak ternilai. Laut pun menjadi tempat bermain paling kaya yang diberikan alam. Belum lagi terumbu karang serta ikan-ikan cantik yang tak bosan mengajak bermain dan menikmati keindahan bawah laut, menjadikan laut sebagai rumah bermain. Bermain di laut tak ubahnya surga dunia masa kanak-kanak anak pulau. Namun akankah keindahan dan kelestarian laut akan terus terjaga ketika beberapa masyarakat tak peduli dengan kebersihan laut dan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangganya? Belitung Timur dikenal sebagai kota dengan jajaran warung-warung kopi di setiap sudut jalan. Sejarah kehadiran warung-warung kopi tersebut pada awalnya seringkali dihubungkan dengan sejarah perusahaan tambang timah dan kehadiran masyarakat tambang sejak abad ke-19. Hingga kini budaya bercengkerama di warung kopi menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Manggarai, baik untuk sekedar berbincang dengan teman-teman atau bahkan menjalin pertemanan baru. Kota Manggarai, Belitung Timur, kota 1001 warung kopi. Terima kasih, saudara masih bersama dengan Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi di segmen pertama sudah disampaikan kesaksian dari Bapak Peter Tampu Bolon begitu luar biasa, saudara. Nah, saudara, saya mengutip satu ayat ya dalam Yakobus pasal 4 ayat 6, begini bunyinya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebenarnya saudara, di dalam Kejadian sampai Wahyu saudara, banyak sekali kata-kata tentang jangan congkak, jangan sombong. Sebab Allah menentang hal itu saudara. Sebagaimana kesaksian yang sudah disampaikan oleh Bapak Peter Tampu Bolon gitu saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, saya mau bertanya ke Pak Peter. Yeah. Pak Peter Tampu Bolon. Yeah.
bagaimana menurut Bapak, sesuai dengan pengalaman Bapak, supaya hati dan pikiran tertuju kepada firman, supaya itu kita tidak sombong dalam bertindak, berkata-kata, atau Tuhan percayakan harta kekayaan, supaya sesuai dengan koridor firman Tuhan. Bagaimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Yang pertama, kita setiap hari harus selalu berserah. Setiap bangun pagi, pertama-tama kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang pimpin kita, supaya Tuhan yang tuntun kita, dan kita barengan dengan membaca firman Tuhan. Amin. Karena kalau kita sudah berserah, kalau kita sudah berdoa, sehingga Tuhan berikan kita hati yang ikhlas. Tidak semuanya apa yang kita kerjakan itu semuanya berhasil. Ya. Tidak semuanya apa yang kita lakukan itu semuanya sesuai dengan keinginan kita. Ya. Karena keinginan kita itu begitu banyak. Ya. Tapi kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita diberikan hati yang ikhlas. Amin. Hati yang ikhlas itu supaya kita menerima apapun yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik buat kita. Pada hari itu ya. Pada hari itu. Ya. Setiap hari kita harus selalu minta hikmat pada Tuhan. Ya. Selalu kita berdoa pada Tuhan supaya kita diberikan hati yang ikhlas, hati yang berhikmat, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kita tidak ada rasa kecewa. Kita punya rencana, kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Tapi ingatlah, namanya selagi masih di dunia ini, tidak semuanya harapan kita, tidak semuanya keinginan kita bisa tercapai, bisa terwujud sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Walaupun ada yang terwujud, tapi yakinlah tidak akan pernah 100% di dunia ini yang keinginannya bisa tercapai. Ya. Bagaimana supaya kita selalu bersyukur dalam hidup itu? Itu tadi, kita harus minta hikmat sama Tuhan supaya kita diberikan hati yang ikhlas tadi. Ya. Jadi supaya apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan sudah berikan pada kita, baik berkat maupun kegagalan, kita menerima dengan hati bersyukur. Berarti diawali tadi dengan doa dan baca firman. Sehingga sepanjang hari itu, ya, kita dapat kekuatan dan kita bisa ikhlas gitu ya, Pak ya. Benar Pak Pendeta. Iya. Jadi itu yang kata kunci yang harus kita terapkan dan lakukan setiap hari. Jangan pernah kita tinggalkan. Kita harus jadikan doa dan baca firman itu seperti minum air putih. Jadi kita kalau minum air putih itu bukan hanya kita pada saat haus, tapi sudah merupakan jadi suatu kebutuhan dalam hidup kita. Begitu. Jadi jangan jadikan doa sama firman itu seperti obat. Ya. Pada saat kita sakit, pada saat kita butuh, baru kita minum obat. Ya. Pada saat kita terdesak, baru kita berdoa, baru kita baca firman. Jadi harus kita jadikan seperti air putih yang kita butuhkan setiap hari. Ya. Begitu. Ya. Oh, pemirsa, jadi gini Pak Peter ya, berarti kita dahulukan Tuhan dulu. Kita mengasihi Tuhan ya, karena kita membaca Alkitab, kita berdoa, berarti kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jadi pemirsa, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika kita mengasihi Tuhan dan memprioritaskan Tuhan di pagi hari, dengan baca Alkitab, berdoa, maka sepanjang hari, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Tampu Bolon, Tuhan kuatkan, Tuhan kasih hikmat, keikhlasan dalam menjalani satu hari. Entah itu dalam tanda kutip kita berpikir, kok kenapa Tuhan izinkan kekecewaan? Kenapa Tuhan izinkan kekesalan? Kenapa Tuhan izinkan kehancuran? Kok tidak ada untungnya toko saya? Tidak, saudara. Sepanjang hari, kalau hari itu, pagi hari itu, saudara sudah datang pada Tuhan, sudah mengikhlaskan setiap hari, saudara, ingat apa yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Peter, bahwa Tuhan akan memampukan saudara di dalam kehidupan saudara. Gitu Pak ya? Begitu. Apa ada yang lain Pak selain hal itu? Atau itu kunci utamanya Pak? Itu yang menjadi kunci utama. Karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan itu, akhirnya kita nanti mengandalkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Ya. Itu Tuhan paling benci orang yang mengandalkan di luar Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, kekuatannya sendiri, bahkan koleksi sekalipun. Bukannya kita tidak butuh orang lain. Kita butuh orang lain. Kita bisa melihat kalau Tuhan sudah izinkan,
Burung gagak sekalipun, binatang yang paling pelit, Ya. bisa diperintahkan Tuhan untuk mengantarkan daging ke Nabi Elia. Ya. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan sekali. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah berkehendak. Amin. Bagaimana supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Jangan takut. Apapun Tuhan akan berikan. Amin. Untuk itu belajar kita untuk selalu setia, taat, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, berkat Tuhan pasti mengikuti. Amin. Tidak memiring ke kiri, tidak memiring ke kanan, berkat Tuhan akan mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Pemirsa, waktu kita tidak panjang, saudara. Ya, waktu kita cukup sampai sini, tetapi saya mau ngajak pemirsa untuk berdoa. Mungkin saudara saat ini memiring ke kanan atau memiring ke kiri, tidak mengasihi Tuhan, atau dalam tanda kutip kurang mengasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk kita boleh berdoa bersama-sama, minta ampun pada Tuhan. Seperti tadi saya katakan tadi, bahwa jangan hancur dulu, jangan gagal dulu, baru bertobat. Tuhan, aku sombong, maafkan aku. Tidak, saudara. Sampai saat ini pun firman Tuhan datang pada kita. Karena itu saya mengajak pemirsa untuk kita boleh tundukkan kepala kita boleh berdoa. Nanti hambanya Bapak John boleh pimpin dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Segala dan puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan di sore hari yang indah ini. Tuhan masih izinkan kami Amin. untuk boleh berbagi kasih, Ya, Tuhan. berbagi kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada sore hari ini kami berdoa buat pemirsa Ya, TPRI Bangka Belitung, supaya kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai Amin. seluruh kami umat Kristen yang ada di Pulau Bangka Belitung ini. Amin. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah kami bagikan Ya, Tuhan. melalui hamba-Mu, biarlah kiranya Tuhan, supaya kami kembali kepada Tuhan, Amin. supaya kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, Amin. tidak mengandalkan harta, tidak mengandalkan pikiran kami, Ya. tapi biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih buat TVRI Bangka Belitung yang saat ini Tuhan berikan untuk berbagi tentang firman Tuhan. Amin. Biarlah kiranya TPRI Bangka Belitung ini Tuhan pakai lebih maju lagi ke depan. Begitu juga Tuhan menyediakan tempat yang khusus untuk TPRI Bangka Belitung supaya ke depan bisa lebih bagus dan lebih baik untuk melayani masyarakat Bangka Belitung. Amin. Terima kasih Bapa. Kami sudah selesai berfirman. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih-kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Ia datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pemirsa, mimbar agama TVRI akan berakhir pada saat ini. Kita akan kembali lagi bertemu dalam 2 minggu ke depan pada hari Sabtu pukul 15.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Kompol John Peter Tampu Bolon. Ya, Tuhan berkati, Tuhan pakai Bapak lagi dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, tetap terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.